Bisa jadi dalam sholat kita itu, ibadah kita itu sempurna atau tidak sempurna, maka inilah sebagai pembantu kita menjadi amal jariah kita adalah sodakoh kita, infak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafiina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, yang saya sayangi adik-adik jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Gimana kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah sehat ya Bu, Pak. Adapun ini malam yang berbahagia, santapan rohani Ramadan yang judulnya yaitu Shadaqatul Zariyah, yaitu sodakoh zariyah, ya itu judulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa itu sodakoh zariyah? Sodakoh yang mana tidak terputus-putus amalan ini mengalir terus mengalir sampai akhir hayat kita ketika kita wafat. Nah, itulah namanya sedekah zariyah. Shadiqun, sedekah, yaitu artinya apa? Pertemanan yang menemani kita sampai akhir hayat kita. Maka dalam kehidupan kita ini, proses kehidupan kita ini, yang mana hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, begitulah proses dalam kehidupan ini, yang mana kita pasti akan menjalani mati.
tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Maka sebagai amal ibadah kita, inilah yang membantu kita nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah itu tidak pandang usia kita muda, tua, manula, dewasa, balita, batita. Kalau sudah jemput ajal kita, maka kita harus siap. Sepintar-pintar diri manusia pada dirinya adalah dia mengingat kapan itu mati, kapan dia wafat. Itulah sepintar manusia. Apa sebagai pembantu amal ibadah kita? Maka ini kita koreksi dalam diri kita. Maka Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, artinya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tiap-tiap yang bernapas pasti akan merasakan mati. Masih ada kehidupan sesudah kematian. Tentu apa kita persiapkan? Yaitu amal jariah kita. Apa itu amal jariah kita? Yaitu sedekah. Maka di dalam hadis Nabi dijelaskan, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan in qata amaluhu illa min thalathatin shadaqatin jariyatin. Sekarang kita bahas sedekah jariahnya. Kalau tahap selanjutnya yaitu adalah ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Sekarang adalah sedekah jariah, amalan yang terus mengalir pahalanya. Apa itu sedekah jariah kita? Yaitu sedekah kita adalah wakaf, infak. Yang kekal adalah wakaf. Maka ini terus mengalir ketika kita nanti wafat di alam kubur. Dan ada sedekah bersifatnya sementara dan ada yang kekal. Maka ini kita jalani sebagai ibadah sosial kita. Ibadah ritual sudah kita jalani pada hari ini. Sholat sudah, puasa kita sudah. Sekarang masuk kita adalah ibadah sosial kita, yaitu berzakat adalah sedekah wajib. Nah, ini wajib. Apalagi zakat fitrah, zakat suci dalam 1 tahun sekali. Ada zakat mal, zakat harta yang kita keluarkan. Haul dan nisabnya 2,5%. Sekarang kita kembali ke sedekahnya. Ya, ini sebagai pembantu amal ibadah kita. Wakaf. Maka wakaf ini adalah tidak dapat dijual belikan, tidak dapat diwarisi, maka dia berhenti sampai di sini, ya. Maka tanah yang kita wakafkan untuk membangun pondok pesantren, masjid, maka statusnya wakaf, maka berhenti, tidak dapat diwariskan sampai ke anak-anak kita, sampai keturunan kita untuk membangun masjid. Maka ini namanya adalah sedekah jariah, terus mengalir pahalanya sampai akhir hayat kita. Ya Bu, udah pernah kita bersedekah? Udah, alhamdulillah. Sudah pernah kita wakafkan sebagian harta kita? Udah, alhamdulillah. Kita wakafkan sebagian harta kita, kita sedekahkan sebagian harta kita untuk pembangunan masjid, keramik, semen, plafon, ya. Maka ini terus mengalir pahalanya ketika kita nanti sudah wafat. Inilah akan membantu kita. Pahala yang lain putus. Pahala sholat putus. Puasa sampai di situ. Baca Al-Quran kita putus. Maka mengalir terus, yaitu sedekah jariah yang membantunya sampai akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bu, kalau kita hanya mengandalkan sholat tidak cukup, Bu.
Kita boleh berencana, berusaha dan berikhtiar. Kenapa sholat kita selama ini tidak khusyuk, tidak sempurna? Mungkin karena berwudu kita tidak sempurna. Kenapa sholat kita kurang sempurna? Karena bersuci kita tidak beres, toharoh kita tidak beres. Ini hati-hati nih. Makanya kalau anjuran kita, kalau bangun masjid itu usahakan seperti yang di Sumbar, seperti di Aceh. Supaya apa? Tetap ada tempat cuci kaki. Karena apa? Anak-anak masuk ke sini, entah dari mana kakinya. Kita terpijak-pijak sholat kita, entah dari mana. Maka di situ kita kenanya kebersihan, kesucian, kebersihan tempat ibadah kita. Kemudian, kalau kita hanya mengandalkan sholat, Bu, nggak cukup. Kita hanya bisa berusaha dan berencana. Pernahkah kita, sadarkah kita dalam sholat pikiran kita ngambang-ngambang tak kemana-mana? Pernah nggak? Kekhusyukan kita tidak sempurna, pernahkah? Jangankan ibu, saya juga pernah. Terbayangkah di dalam sholat itu Allahu Akbar, Lebaran ini kebutuhan banyak, BBM naik, belum beli baju lebaran, anak-anak belum berbaju. Ketika ruku nanti Allahu Akbar, aduh, arisan belum dibayar, polan pun gak ada otaknya, gak taunya utang udah merajalela nih. Sami Allah liman hamidah. Suami pergi merantau, ndak pulang-pulang, 2 kali puasa, 2 kali lebaran seperti Bang Toyib yang tak pulang-pulang. Sujud lagi Allahu Akbar. Terbayang nggak di situ? Suami pun serta ada otaknya, jangan-jangan dia selingkuh lagi atau main cewek, dia dirantau, nggak taunya anak nggak ada belanja, belanja, suara petir, aduh, basah pula hujan, baju di luar, basahlah habis. Gimana kita mau apa? Bisa kita hanya mengandalkan sholat? Nggak cukup, nggak cukup. Oh, saya selama ini rutin sholat duha, sholat tahajud, sholat 5 waktu, tidak pernah tinggal. Nggak bisa kita andalkan. Bisa jadi dalam sholat kita itu, ibadah kita itu sempurna atau tidak sempurna, maka inilah sebagai pembantu kita menjadi amal jariah kita adalah sedekah kita, infak kita. Ini sebagai pembantunya, menambali, menutupi, yang mana yang kurang disempurnakan. Inilah sebagai pembantunya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ya Bu, makanya jangan pelit kita bersedekah. Jangan kita pelit dan bakhil. Makanan yang kita makan pada hari ini lapuk. Apa yang kita makan tadi? Kolak busuk, bubur busuk, cendol busuk, kulang kaleng busuk. Yang mana kulang kaleng dulu makanan beruang, busuk itu pun sekarang menjadi makanan manusia. Baju yang kita pakai lapuk. Maka harta kita sisihkan untuk infakkan, sedekahkan untuk di jalan Allah. Ini akan mengalir terus pahalanya. Jangan kita seperti Korun, Bu, pelit dan bakhil. Korun dahulunya adalah orang yang kaya, pernah miskin, rajin beribadah. Ketika dia miskin, dia taat beribadah, sering berdoa, ya Allah dimudahkan rezekinya. Akhirnya apa? Diijabah oleh Allah doanya. Dia kaya. Setelah kaya apa yang terjadi? Angkuh dan sombong, kejam, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah. Maka apa? Allah lenyapkan semua hartanya. Maka itulah Korun, bersifat bakhil. Orang-orang yang pelit dan bakhil, samalah dia itu seperti Korun. Maka itulah orang-orang pelit dan bakhil. Ya, lenyap semua hartanya. Semua kita harta adalah semua titipan. Keluarga, harta, titipan. Maka apa yang kita persiapkan ketika wafat nanti tentu adalah sedekah jariah kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Harta yang kita dapat pada hari ini, kemana kita gunakan, kemana kita manfaatkan, kemana kita fungsikan.
Apakah harta yang kita dapat pada hari ini hasil korupsi, hasil suap menyuap, hasil rampasan, hasil sengketa? Maka ini perlu kita koreksi. Di yaumil hisab nanti, di hari pembalasan nanti akan dipertanyakan oleh Allah. Dari mana harta yang kau dapat, kemanakah engkau gunakan, dan kemanakah engkau fungsikan? Bu, makanya orang-orang kaya itu lambat prosesnya masuk surga. Bukan kita tidak boleh kaya, semua kita pingin kaya. Orang kaya bisa masuk surga karena kekayaannya, bisa masuk neraka karena kekayaannya. Lebih cepat prosesnya orang miskin, fuqara al-miskin masuk surga ketimbang orang kaya kalau dia memiliki amal ibadah. Makanya orang fakir dan miskin nggak boleh minder. Oh, si hidup saya ini udah miskin, si batang kara. Kalau dia ada amal ibadahnya, cepat dia masuk surga. Karena orang-orang yang kaya cepat, orang-orang miskin cepat masuk surga. Orang-orang kaya diproses lagi. Dari mana harta yang kau dapat, kemanakah engkau gunakan? Adakah engkau sodakohkan? Adakah engkau wakafkan? Adakah engkau impakkan? Dari mana sumbernya? Maka inilah pada saat sekarang ini timbul berbagai macam penyakit pada diri kita. Karena apa? Tidak ada keberkahannya harta yang kita dapat. Tidak pernah kita impakkan, sodakohkan. Maka perlu kita koreksi dalam diri kita. Pernahkah kita sodakoh jariyahkan? Masyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari ceramah agama ini adalah selagi kita memiliki rezeki, memiliki harta, marilah kita infakkan, sodakohkan, wakafkan. Inilah sebagai pembantu amal ibadah kita. Amalan-amalan yang terputus, amalan-amalan inilah yang membantu terus mengalir sampai akhir hayat kita hingga wafat nanti. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.